Di dalam bak mandi, Sloan memeriksa kembali surat perpisahan yang baru saja ia tulis dan bersiap mengakhiri hidupnya. Namun, pada saat itu ia mendengar ayahnya pulang, sehingga ia terpaksa ikut sarapan bersamanya. Saat mereka makan, Sloan terus mengeluh tentang segala hal karena menurutnya dulu kakaknya selalu melakukan semuanya dengan cara yang berbeda. Ayahnya sudah lelah mendengar keluhannya dan mengatakan bahwa mereka harus mulai melanjutkan hidup. Ia bahkan memegang wajah Sloan untuk memastikan apakah putrinya benar-benar sakit, lalu memutuskan bahwa Sloan baik-baik saja. Sloan mengaku tidak lapar, tetapi ayahnya tetap memaksanya untuk makan. Tiba-tiba seseorang menggedor pintu sambil berteriak meminta tolong. Saat ayahnya pergi memeriksa, Sloan mulai mendengar berbagai suara mengerikan dari luar. Terdengar teriakan, sirene, dan suara mobil bertabrakan. Ketika ayahnya kembali, pakaiannya sudah berlumuran darah dan ia berkata bahwa mereka harus segera pergi. Sloan mengambil jaketnya sebelum keluar rumah dan melihat kekacauan yang telah melanda seluruh kota. Ternyata kiamat zombie telah dimulai, dan orang-orang berlarian ke segala arah sambil dikejar para zombie. Seorang wanita zombie melihat Sloan dan langsung berlari mengejarnya. Untungnya, ayah Sloan berhasil menariknya kembali ke dalam rumah dan membanting pintu tepat di depan wajah zombie itu. Belum sempat mereka menjauh dari pintu, terdengar suara kaca jendela pecah disusul bunyi alarm rumah. Ternyata zombie itu berhasil masuk ke dalam rumah. Sang ayah langsung menerjangnya, dan mereka bergumul di lantai hingga zombie itu menggigit lengannya. Ayah Sloan mengambil pecahan kaca dari lantai dan menusukkannya beberapa kali ke dada zombie itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Baru setelah ia menusuk mata zombie hingga mencapai otaknya, makhluk itu akhirnya benar-benar mati. Ngeri dengan apa yang baru saja disaksikannya, Sloan keluar dari rumah dan berlari menyusuri jalan sambil dikejar para zombie. Sehari kemudian, Sloan bersembunyi bersama beberapa remaja lain di sekolah. Trace menyadari hanya ada satu mobil yang tersisa di tempat parkir, sehingga mereka masuk ke ruang kepala sekolah untuk mencari kunci mobil tersebut. Di dalam ruangan, mereka menemukan mayat seorang pria tergeletak di lantai, sementara suara geraman terdengar dari dekat. Carrie mengendap-endap dengan hati-hati hingga menemukan kepala sekolah yang sudah berubah menjadi zombie, lalu menghajarnya menggunakan sebuah telepon meja, sementara Reese dan Sloan hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tidak nyaman. Setelah berhasil mendapatkan kunci mobil, Carrie mengatakan bahwa mereka harus segera memblokade semua pintu. Para remaja itu bekerja sama melakukannya, tetapi Sloan masih terlalu terguncang sehingga memilih bersembunyi di sebuah sudut. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon seseorang, tetapi Reese datang menghampirinya. Reese bertanya apakah Sloan pernah digigit zombie. Sloan mengaku tidak tahu. Keduanya kemudian bergabung dengan yang lain di gimnasium, tempat mereka mencoba mencari informasi melalui radio. Sayangnya, yang mereka dengar hanyalah rekaman pesan darurat yang diputar berulang-ulang. Pesan itu meminta seluruh warga untuk tetap berada di tempat mereka karena bantuan akan segera datang. Reese berusaha menenangkan Sloan, yang kembali teringat pada semua kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Saat melarikan diri dari kejaran zombie, Sloan harus menghindari mobil-mobil yang masih melaju di jalan. Ia mencoba masuk ke sebuah rumah, tetapi pintunya terkunci. Karena tidak punya pilihan lain, ia melompati pagar tepat sebelum seorang zombie berhasil menangkapnya. Sloan terus berlari hingga akhirnya bersembunyi di balik semak-semak ketika melihat seseorang mendekat. Ternyata orang itu adalah Reese dan Carrie. Mereka bertiga kembali ke jalan utama dan menemukan ibu Trace, Karen, keluar dari sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Trace segera menghampirinya, sementara yang lain menemukan saudara kembar Trace, Grace. Karen terluka, tetapi ia tetap menyuruh anak-anak itu untuk terus bergerak dan menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, rombongan tiba di sebuah pusat rekreasi, tempat kerumunan besar orang berusaha masuk ke dalam gedung. Seorang tentara yang berdiri di balkon berteriak agar semua orang tetap mundur karena di dalam hanya tersisa tempat untuk satu orang lagi. Trace berusaha melindungi ibunya, tetapi kerumunan yang panik terus mendorong mereka tanpa memedulikan keselamatan siapapun. Ketika tiba-tiba seseorang melepaskan tembakan, kelompok itu sepakat untuk segera pergi. Menjelang malam, mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong secara acak. Karen mencoba menyalakan lampu, tetapi Carrie langsung mematikannya kembali sambil memarahinya. Ia mengingatkan bahwa mereka tidak boleh menarik perhatian. Bahkan, Carrie berkata mungkin seharusnya mereka membiarkan Karen mati saja. Karen menjawab bahwa ia hanya ingin memastikan apakah listrik masih menyala. Menurutnya, para zombie akan menemukan mereka jika Carrie terus berbicara dengan suara keras. Ia berteori bahwa zombie tertarik pada suara, lalu memperingatkan Carrie agar tidak berbicara kasar kepadanya lagi jika tidak ingin disakitinya. Setelah itu, mereka memeriksa isi rumah dan menemukan bercak darah di samping sebuah meja yang terbalik. Mereka juga menemukan sebuah tongkat bisbol yang kemudian diambil Carrie. Trace mengumumkan bahwa lantai 2 aman, sehingga mereka semua naik ke atas. Carrie berpendapat mereka seharusnya tetap berada di lantai bawah, tetapi Karen bersikeras bahwa lantai atas jauh lebih aman. Beberapa saat kemudian, Karen mulai merawat luka di tubuhnya sementara para remaja mencoba beristirahat. Tak lama kemudian, Sloan tertidur dan memimpikan kenangan bersama keluarganya. Dalam kilas balik, suatu pagi Lily membangunkan Sloan untuk berangkat sekolah. Setelah diam-diam mengambil uang dari dompet ayah mereka yang masih tertidur, Lily membantu merapikan rambut adiknya. Sloan khawatir mereka akan terlambat ke sekolah. Lily pun berkata bahwa mereka bisa memakai mobil ayah mereka karena ia tidak akan menyadarinya. Namun, suasana Sloan langsung berubah murung ketika ia mengaku tahu bahwa Lily berencana pindah dari rumah. Sloan tidak menyalahkan kakaknya, tetapi ia juga tidak ingin tinggal berdua saja dengan ayah mereka. Lily mengingatkan Sloan pada moto mereka, jalani satu hari demi satu hari,
dan berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan ayah mereka menyakiti mereka lagi. Kedua saudari itu kemudian berangkat ke sekolah. Sebelum berpisah, Lily memberikan sebuah kartu ucapan ulang tahun kepada Sloan. Sloan mengucapkan terima kasih, tetapi ia meninggalkan kartu itu di dalam mobil sambil berjanji akan membukanya nanti. Kembali ke masa sekarang, semua orang terbangun setelah mendengar suara mencurigakan. Mereka turun ke lantai bawah dan menemukan sebuah jendela yang telah pecah. Tiba-tiba seorang zombie menyerang Carrie. Carrie segera menghindar dan menghajar zombie itu dengan tongkat bisbol, sementara Karen melihat semakin banyak zombie mendekati rumah. Agar tidak terjebak, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka berlari melintasi kota cukup lama hingga Carrie melihat gedung sekolah menengah mereka di kejauhan. Mereka sepakat bahwa sekolah adalah tempat persembunyian terbaik karena jendelanya diperkuat. Setelah Carrie memastikan jalannya aman, Karen berjalan lebih dulu. Namun para zombie langsung melihatnya. Karen pun menyuruh anak-anak itu berlari menuju sekolah sementara ia tetap tinggal untuk dijadikan umpan. Dalam sekejap, para zombie mengerumuninya dan mulai memangsa tubuhnya. Saat para remaja berlari, seorang zombie menerjang Sloan hingga ia terjatuh. Carrie berusaha menolongnya, tetapi ia juga dijatuhkan oleh zombie lain sehingga tongkat bisbolnya terlepas. Reese segera mengambil tongkat itu, sementara Carrie menendang zombie yang menindihnya hingga terlepas. Setelah itu, Reese membunuh zombie yang menyerang Sloan, membuat tubuh Sloan berlumuran darah. Para remaja terus berlari dan memanjat pagar hingga akhirnya berhasil mencapai sekolah. Setelah memblokade semua pintu masuk, mereka memutuskan untuk beristirahat di gimnasium. Sloan terbangun dari mimpi buruk lalu merogoh sakunya dan menemukan kembali surat perpisahan yang pernah ia tulis. Setelah membacanya sekilas, ia pergi ke kamar mandi untuk muntah dan membersihkan darah yang menempel di tubuhnya. Kilas balik lainnya memperlihatkan Lily dengan wajah penuh memar yang mengatakan kepada Sloan bahwa ia akan pergi meninggalkan rumah. Sloan ingin ikut bersamanya, tetapi Lily menjelaskan bahwa karena Sloan masih di bawah umur, polisi pasti akan mengejar mereka. Saat itulah ayah mereka tiba-tiba masuk ke kamar sambil berteriak kepada Sloan karena nilai sekolahnya buruk. Ia menyebut Sloan sebagai anak yang memalukan. Ketika Lily mencoba membela adiknya, sang ayah langsung menamparnya. Lily membalas dengan berteriak dan menghina ayah mereka. Ia berkata bahwa sikap ayah mereka lah yang membuat ibu mereka memilih pergi meninggalkan keluarga. Mendengar itu, sang ayah kembali memukul Lily hingga gadis itu terjatuh ke lantai. Lily kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi, lalu pergi meninggalkan rumah. Kembali ke masa sekarang, para remaja menemukan sedikit persediaan makanan. Carrie ingin membahas langkah mereka selanjutnya, tetapi Trach menyela dan menyalahkannya atas kematian Karen karena sebelumnya Carrie mengatakan jalan sudah aman. Carrie bersumpah bahwa ia tidak berbohong. Menurutnya, para zombie hanya bergerak jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Tiba-tiba Trach menghantam wajah Carrie dengan sebuah pukulan hingga keduanya terlibat perkelahian. Reese dan yang lainnya segera melerai mereka. Sloan merasa sangat tidak nyaman dengan suasana itu sehingga ia memutuskan meninggalkan gimnasium. Tak lama kemudian, Grace menghampirinya sambil membawa pakaian bersih yang ia temukan di ruang drama sekolah. Mereka pun pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saat Sloan melepaskan pakaiannya, terlihat jelas tubuhnya dipenuhi memar akibat kekerasan yang dilakukan ayahnya. Syukurlah, tidak ada bekas gigitan zombie. Memanfaatkan kesempatan itu, Grace bertanya apa yang sebenarnya dilihat Sloan di jalan saat awal wabah terjadi. Sloan hanya menjawab bahwa ia melihat hal yang sama seperti semua orang. Beberapa saat kemudian, Sloan terlihat berlari panik menyusuri lorong sekolah hingga akhirnya tersungkur di depan pintu utama. Ia menyadari para zombie sedang menggedor pintu itu, berusaha masuk ke dalam sekolah. Sloan segera berlari kembali ke gimnasium. Di sana ia mengetahui dari teman-temannya bahwa para zombie telah berkumpul di setiap pintu keluar. Karena itu, mereka harus memperkuat semua barikade. Setelah semua pintu berhasil diamankan, para remaja menuju perpustakaan. Beberapa waktu kemudian, Sloan tidak sanggup terus duduk di gimnasium karena suara para zombie di luar terus mengganggunya. Ia memutuskan beristirahat di sebuah ruangan lain. Reese datang menghampirinya dan mereka berbincang mengenai keadaan yang sedang terjadi. Mereka sama-sama bertanya-tanya apakah keluarga mereka masih hidup. Tiba-tiba terdengar ledakan besar hingga seluruh gedung berguncang. Semua remaja langsung berlari menuju pintu depan. Trach dan Carrie kembali berdebat mengenai apakah mereka harus membuka pintu atau tidak. Sementara itu, Sloan hanya melepas sebuah poster yang menutupi kaca pintu untuk mengintip keluar. Ia terkejut melihat para zombie justru sedang meninggalkan area sekolah. Di kejauhan, mereka melihat kobaran api dan kepulan asap membubung dari sebuah pom bensin. Setelah makan siang, Trach meminta kunci kepada Carrie karena ia ingin menjelajahi sekolah. Demi alasan keamanan, Reese dan Sloan memutuskan ikut bersamanya. Di ruang guru, mereka menemukan sebotol minuman beralkohol. Mereka langsung membawanya kembali ke gimnasium dan memainkan permainan minum bersama. Awalnya mereka saling mengungkapkan hal-hal lucu tentang kehidupan masing-masing. Namun suasana berubah menjadi canggung ketika mereka menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka pernah benar-benar merasakan jatuh cinta. Malam harinya, saat Sloan sedang tertidur, ia merasakan sebuah tangan menyentuh wajahnya. Ia langsung terbangun dan merasakan ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat ayahnya sedang memuntahkan darah. Ayahnya mulai berteriak kepadanya. Tetapi seketika itu juga Sloan tersadar bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Setelah terbangun, Sloan keluar ke lorong untuk mengambil minum. Saat berada di sana, ia mendengar sesuatu bergerak di belakangnya. Namun ketika ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Sloan yang ketakutan segera membangunkan teman-temannya dan memberitahu bahwa ada seseorang yang berhasil masuk ke dalam sekolah. Mereka pergi ke perpustakaan dan mendengar suara dari dalam sebuah lemari.
Saat dibuka, mereka terkejut menemukan guru mereka, Buster, yang sedang tertidur sambil menggenggam sepucuk pistol. Sloan segera mengambil pistol itu, membuat Buster langsung terbangun dan panik mencari senjatanya. Para remaja menyembunyikan pistol tersebut sebelum membawa Buster ke gimnasium dan memberinya makanan. Buster memuji kerja sama mereka dalam membangun barikade. Namun ketika ditanya bagaimana ia bisa masuk ke sekolah, ia mengaku tidak ingat, tak seorang pun mempercayainya. Terlebih ketika Buster mengatakan bahwa keadaan di kota kini jauh lebih buruk, Sloan bertanya mengapa Buster mengikutinya di lorong tadi malam. Buster membantah telah menguntit siapapun. Ia mengaku hanya sedang memeriksa sumber suara-suara aneh. Setelah Buster pergi mandi, para remaja membahas soal pistol. Reese mengatakan bahwa mereka hanya akan menggunakannya jika benar-benar diperlukan. Sloan mengaku ia sama sekali tidak mempercayai Buster. Sementara itu, Carrie mengantar Buster ke kamar mandi. Ketika Buster melepas pakaiannya, Carrie melihat sesuatu yang mencurigakan. Ia langsung berlari kembali ke gimnasium dan memberitahu yang lain bahwa Buster telah terinfeksi. Carrie pun merebut pistol dari tangan Reese dengan maksud membunuh Buster, namun Reese menolak. Menurutnya, bekas luka saja belum cukup menjadi bukti bahwa seseorang telah berubah menjadi zombie. Perdebatan mereka pun memanas. Tiba-tiba Buster muncul dan bersikeras bahwa dirinya tidak terinfeksi. Carrie mengarahkan pistol kepadanya dan memerintahkannya memperlihatkan bekas luka itu. Bukannya menurut, Buster malah melarikan diri. Seluruh kelompok segera mengejarnya dan berhasil menjatuhkannya. Tetapi pistol terlepas saat mereka bergumul. Mereka kemudian memeriksa lengan Buster dan menemukan bekas gigitan yang cukup parah. Sloan mengambil kembali pistol tersebut. Trace dan Carrie mendesaknya untuk segera menembak Buster, tetapi Reese memintanya menunggu. Perdebatan kembali terjadi hingga akhirnya Buster berteriak bahwa ia akan pergi sendiri jika itu bisa menghentikan pertengkaran mereka. Di dekat pintu utama, Buster akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa saat berlari melewati kota untuk mencari sekolah, ia bertemu dengan seorang penyintas lain. Mereka memutuskan untuk tetap bersama. Ketika akhirnya tiba di sekolah, semua pintu telah dipenuhi zombie. Hanya ada satu jendela di ruang boiler yang masih bisa digunakan untuk masuk. Mereka memecahkan jendela itu, lalu Buster masuk lebih dulu. Namun ia terlambat menarik temannya masuk. Para zombie lebih dulu menangkap kaki pria tersebut dan mulai mencabik-cabik dagingnya. Buster akhirnya berhasil meraih tangan temannya untuk menariknya masuk, tetapi pria itu justru menggigit lengannya. Setelah keduanya berhasil masuk ke dalam, Buster menutup jendela dan melihat kaki temannya sudah hancur tak berbentuk. Ketika Carrie hendak membuka pintu, Buster tiba-tiba menggigit lengannya sambil terus bersikeras bahwa dirinya tidak terinfeksi. Yang lain akhirnya membuka pintu dan mendorong Buster keluar dari sekolah. Trace kemudian mengusulkan agar Carrie juga diusir karena telah digigit. Namun anggota kelompok lainnya menolak. Grace membawa Carrie ke ruang UKS untuk membersihkan dan membalut luka gigitannya. Mereka sepakat mengurung Carrie di sana selama beberapa jam sampai mereka mengetahui apakah ia benar-benar terinfeksi. Sebelum keluar, Grace mengunci pintu ruang UKS. Reese mengatakan bahwa menurutnya Carrie masih aman. Setelah itu, Reese mengembalikan surat perpisahan Sloan yang ia temukan di lantai perpustakaan. Ia tidak percaya Sloan pernah mencoba mengakhiri hidupnya, lalu bertanya mengapa sekarang ia justru berusaha mati-matian untuk tetap hidup. Sloan mengalihkan pembicaraan dengan bertanya bagaimana Reese bisa tahu seseorang telah terinfeksi. Reese menjelaskan bahwa orang yang terinfeksi akan mengalami penurunan suhu tubuh yang drastis hingga terasa sangat dingin. Ia mengetahui hal itu karena pernah menyaksikan ayahnya sendiri berubah menjadi zombie. Zombie yang dulunya adalah ayahnya kemudian menyerang ibu Reese hingga wanita itu ikut tergigit. Saat para zombie mengerumuni mobil tersebut, ketiganya berhasil meloloskan diri. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah rumah yang tampak mewah. Di sekitarnya juga terdapat banyak mayat, sehingga mereka berjalan perlahan agar tidak membangunkan para zombie. Mereka menyusuri halaman belakang dan menemukan pintu belakang terkunci. Carrie lalu mendobraknya menggunakan linggis sayangnya. Alarm rumah langsung berbunyi. Mereka segera masuk dan menghancurkan alarm tersebut sebelum menarik lebih banyak zombie. Setelah memblokade pintu, Sloan memeriksa ruang tamu dan menemukan pemilik rumah telah bunuh diri menggunakan sebilah pisau. Saat itu juga mereka mendengar gerombolan zombie mulai mendekati rumah. Carrie memutuskan menjadi pengalih perhatian. Ia berjanji akan menemui Sloan dan Reese nanti. Carrie kemudian berlari keluar rumah, dan para zombie langsung mengejarnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Sloan dan Reese untuk melarikan diri dengan aman. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah Sloan. Namun masih ada beberapa zombie yang berkeliaran di depan pintu utama. Mereka pun bersembunyi di bawah rumah lain dan menunggu hingga para zombie pergi. Salah satu zombie sempat berjalan sangat dekat dengan tempat persembunyian mereka, sehingga Sloan dan Reese hanya bisa membeku sambil menahan napas sampai zombie itu berlalu. Beberapa jam kemudian, jalanan akhirnya benar-benar sepi. Sloan dan Reese segera berlari menuju rumahnya. Karena pintu depan terkunci, mereka memutuskan masuk melalui halaman belakang. Sloan memanjat tembok dan hampir terjatuh, tetapi berhasil bertahan. Setelah mencapai kamar tidurnya, ia masuk melalui jendela, disusul Reese. Keduanya mulai memeriksa seluruh rumah. Saat Sloan memasuki ruang tamu, ia melihat Lily sedang duduk di sofa. Namun ketika Lily berbalik, Sloan menyadari dengan sedih bahwa kakaknya telah berubah menjadi zombie. Lily langsung menerjang Sloan hingga keduanya bergumul di lantai. Sloan terus memanggil nama Lily, dan untuk sesaat Lily berhenti bergerak, seolah masih mengenali adiknya. Namun beberapa detik kemudian Lily kembali, mengaum dan mencoba menyerangnya. Tak punya pilihan lain, Sloan akhirnya membunuh kakaknya menggunakan linggis. Reese memeluk dan menenangkan Sloan yang hancur setelah terpaksa membunuh orang yang paling ia sayangi. Tak jauh dari sana, ayah Sloan juga ditemukan telah meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, di garasi rumah, Sloan akhirnya membuka kartu ulang tahun yang dulu diberikan Lily. Di dalamnya tertulis kata-kata penuh kasih sayang, dukungan, dan harapan dari sang kakak. Sloan kemudian memutuskan membuang surat perpisahan yang pernah ia tulis untuk mengakhiri hidupnya.
dan memilih menyimpan kartu ulang tahun dari Lily sebagai pengingat bahwa ia masih memiliki alasan untuk terus hidup. Setelah itu, Sloan dan Reese masuk ke mobil milik ayah Sloan lalu meninggalkan kota, berharap dapat menemukan tempat perlindungan dan memulai kehidupan yang baru.